Ya, kalau binatang seperti buaya, dia membuang panasnya dengan cara membuka mulutnya. Ya, anjing mungkin mengeluarkan lidahnya supaya panas dalam tubuhnya keluar. Nah, tubuh manusia dia harus latihan. Ya, di celah-celah ini dia akan membuka pintu energi. Seperti pintu ini, kalau sudah kita buka, maka sirkulasi udara di sini akan menjadi nyaman di dalam rumah. Nah, kita juga adalah tubuh kita adalah rumah. Maka dari itu kita perlulah sedikit latihan yang sangat mudah dan simpel. Oke, lanjut dok. Nah, sejak lahir sebenarnya kita sudah ada kodrat ya. Begitu lahir, kalau kita lihat anak kecil, ujung lidahnya selalu melekat di langit-langit. Ini udah dibuktikan ya dari beberapa teman yang punya bayi. Saya minta foto ini, teman saya kebetulan anaknya baru lahir. Saya minta tolong fotokan lidahnya. Buktikan bahwa ujung lidahnya pasti melekat pada langit-langit. Jadi pada saat ini melekat langit-langit, maka perjalanan energi dari depan ke belakang, sirkulasinya, dia akan bersirkulasi dengan lancar. Bila mana ini tidak melekat, maka dia akan stop, tidak lancar. Ya, jadi sejak lahir tubuh kita sebenarnya sudah lancar. Karena kita nggak mempelajari, maka kita ketidaklancaran itu membuat gangguan kesehatan kita. Ya, ini seperti stop kontak ya. Antara meridian dan sama meridian tu, kalau di dalam tradisional Chinese medicine ada denmai sama tumai ya. Denmai sama tumai itu kalau dia nyambung dia akan sirkulasi berputar meridian. Tapi kalau di sini di body space medicine kita membicarakan tentang kungcuan, ya perputaran kungcuannya dari depan ke belakang dan tetap adalah titik utama kontaknya adalah ujung lidah ini. Makanya kita setiap hari jalan dimanapun ya kalau memang ini biasakan lekatkan ujung lidah ke langit-langit. Gunanya adalah supaya agar energi kita lancar. Seperti bayi waktu lahir dia sudah ada seperti ini. Ya, oke lanjut. Nah, kita ada 3 ruangan di tubuh kita. Ada sanjiao disebutnya. Nah, sanjiao ini adalah dari pusar ke bawah, ya, adalah ruang yang di bawah. Dari pusar ke ulu hati adalah ruang tengah. Dari ulu hati naik ke atas semua sampai kepala adalah ruang atas. Ini adalah 3 ruangan di depan, ya. Ada 1 ruangan lagi Waijiao di belakang kita di punggung kita. Ya. Nah, 4 ruangan ini adalah salah satu siklus yang berputar yang disebut fungcuan di dalam body space medicine. Dari depan dia jalan terus menyusuri sampai atas dia turun lagi melalui punggung belakang dan turun kembali lagi seperti ini. Nah, andai kata lidah kita tidak nempel, maka akan terputus perputaran energi. Nah, kalau kita lakukan melekatkan biasakan, maka dia sirkulasi akan lancar. Ya. Nah, salah satu kalau gangguan kesehatan di mana bagian tertentu seperti punggung dia macet, maka bagian depan nanti juga akan terganggu organ-organnya. Ya, bagian punggung makanya dari itu adalah disebut ruang yang terbesar. Makanya sering kalau kita lakukan para tradisional mengerokkan bagian punggungnya, dia enak badannya langsung. Karena ini adalah disebut jalan tol. Ya. Jalan tol ini kalau dia macet, maka semuanya yang ketiga jalan ini juga ikut macet. Nah, disitulah mulai timbul gangguan kesehatan. Ya. Kalau kita kan misalkan kita nggak pernah latihan, ya biasanya kita pergi ke tukang terapi ya untuk diterapi. Tapi kalau kita bisa lakukan sendiri, kita bisa juga lakukan dengan berlatih senam. Ya. Oke, lanjut. Nah, di dalam lidah kita, ternyata di sini adalah cermin dari perjalanan energi di tubuh kita. Ya. Bagian atas, ini yang tadi di bagian ulu hati ke atas, adalah bagian sangciao disebutnya. Ya, ini ada paru-paru, ada jantung. Ya. Kemudian bagian tengah, cungciao, itu ada pencernaan, ada liver, ada limpa, ya semua di sini. Kemudian siaciao ada ginjal, ada usus, ya usus halus, usus besar, semua di sini. Ya, alat-alat reproduksi. Nah, perjalanan energi dari bawah menuju atas, kembali lagi ke bawah, ya,
ini adalah perjalanan fungcuan. Nah, kalau misalkan terjadi gangguan pada satu bagian, maka di lidah itu tercermin. Ya, seperti ini. Kita bisa lihat lidah ini ada lapisan yang tebal. Berarti daerah sini ada kemacetan energi yang banyak di bagian usus. Nah, kemudian juga di bagian tengah ini ada bagian cekung. Kita tahu bahwa energi di sini kekurangan, di bagian dada yang kurang. Sehingga faktor-faktor emosional bisa muncul, sering marah-marah, kesal, semua bisa muncul di sini. Karena kekurangan faktor materinya. Ya, demikian juga di bagian ujung lidah. Kita bisa lihat di sini terlihat merah dan mengkilat. Bahwa di sini terjadi penumpukan materi, ya, sehingga mengganggu kinerja jantung, jadi peredaran darahnya lemah, ya, sehingga gangguannya insomnia, ya, susah tidur, jantungnya berdetak cepat, ya. Dan juga inilah yang menunjukkan bahwa sirkulasi energi tidak lancar. Dari sini makanya kita bisa belajar sedikit saja dan bisa juga dengan senam sehingga bisa lihat lidah sendiri, oh sudah membaik. Ya, kalau lidah yang baik adalah lidah yang lapisannya tipis seperti ini. Ya, cuma kalau bisa lidahnya agak rata, jangan seperti gunung naik turun ya. Berarti di situ ada kemacetan energi, ada yang kekurangan, ada yang kelebihan. Ya, seperti itu. Next, berikut. Ini contoh satu lidah ya, satu klien. Dia datang dengan kondisi sebelum diterapi seperti ini. Bisa lihat di sini bagian berbentuk seperti apel ya. Di sini kekurangan materi, ya, di sini tinggi ya. Karena ini macet, bagian liver juga kita bisa lihat sini tinggi ya, stagnasi ya. Kemudian bagian pencernaan juga. Setelah dilakukan terapi, energinya dia bersirkulasi dengan lancar. Ya, kita bisa lihat lapisan ini bagian cekungannya berkurang karena materi berpindah, energinya berpindah ya semua. Jadi di tubuh kita ternyata terjadi perputaran energi yang sangat cepat. Seperti listrik, kalau kita lihat lampu nyala, sebenarnya itu perjalanan circle dari satu uh, ini, perjalanan dari hertz ya, kecepatan energi, sehingga menimbulkan cahaya. Sensei Hilman, apakah terputus? Oke, sorry dok. Ya, it's okay. Putus ya dok? Ya, putus. Oke. Lanjut dok, sorry. Oke, lanjut ya. Saya tayangkan lagi ya. Sebentar, ya, oke, saya spotlight dulu. Saya internetnya kadang-kadang suka. Oke, sebentar. Ya, silakan, Sensei. Ya, mohon maaf tadi terputus karena internetnya terganggu. Ya, kita seperti lihat tadi dari perjalanan energi, ya kita bisa lihat ini adalah materi yang stagnan ya, tinggi. Dia tidak bisa jalan, tidak bisa sirkulasi. Ya, pada saat kita lakukan latihan dan juga lakukan terapi, maka dia energi ini akan mengalir kembali dan dia akan turun. Ya, kemudian bagian yang kekurangan seperti di sini, ya, di bagian ujung lidah, itu bisa berubah setelah materi berjalan dari bawah menuju atas sehingga memenuhi ruangan yang ada di bagian ujung lidah, bagian jantungnya. Ya, ujung lidah adalah bagian jantungnya. Ya. Ini adalah satu perubahan fenomena di tubuh kita, sebenarnya perjalanan energi yang luar biasa. Ya. Energi adalah merupakan materi yang mempunyai kecepatan. Oke, lanjut dok. Nah, 4 dasar penyakit adalah akibat pikiran, ada makanan, ada cuaca, ada hukum sebab akibat, hukum tanam dan tuai. Jadi, banyak penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh pikiran, mindset seseorang, sehingga dia mengundang energi yang kurang baik terhadap tubuhnya. Ada juga yang terganggu akibat dari makanan. Ya. Ada juga gangguan cuaca seperti sekarang ini, masa pandemi, banyak sekali gangguan cuaca ya. Kemudian ada juga hukum dari perbuatan kita sendiri, ya hukum sebab akibat.
Dan penyakit-penyakit ini lebih sulit diobati kecuali dia harus sendiri menjalankan dengan baik. Ya. Oke, lanjut. Nah, perasaan-perasaan seperti perasaan takut, sedih, ini juga akan menghambat perjalanan energi kita. Timbul masalah fisik karena adalah masalah mental dan juga masalah emosional. Maka dari itu banyak pelajaran yang mengajarkan kita tentang sikap hati yang bahagia dan harmonis. Karena sel-sel kita akan memancarkan energinya menjadi normal. Sehingga dapat mengalir dengan bebas. Ya, bagi orang yang stres, sel-sel energinya, sel itu memancarkan energi dalam jumlah besar. Sehingga pergerakan energi terhambat. Ya, sel kita itu seperti ubur-ubur, dia menyerap dan memancarkan. Pada saat dia terbuka, Sinse kena mute, bisa di-unmute. sorry dok, saya ganti. Oh ya, silakan. Saya close ini ya. Ya, perasaan-perasaan negatif ini akan menghambat kita punya energi, sehingga energi-energi ini akan stagnan dan menimbulkan gangguan kesehatan. Banyak masalah-masalah ini muncul dari pikiran kita. Ya, makanya di Chinese medicine sangat memperhatikan juga secara holistik mengenai perasaan-perasaan ini. Ya, karena kekhawatiran, sedih, semua ini ada di dalam pelajaran Chinese medicine. Marah dan dendam ini menimbulkan gangguan pada liver, ya. Kemudian sedih, kecewa juga gangguan pada paru-paru. Ini semua ketakutan akan menyebabkan pada gangguan pada ginjal. Jadi hal-hal seperti ini harus kita jaga dengan baik masalah ini. Oke, lanjut. Nah, dalam syair Huang Ti Neiji itu dikatakan energi berkumpul akan berbentuk energi terurai, akan hilang seperti angin. Qi ji cheng xing, qi shan cheng tou. Di sini ada menunjukkan sebenarnya teori-teori Einstein. Ya, jadi zaman dulu bisa menuliskan dalam syair, kemudian dikonversikan oleh Einstein mengenai E sama dengan mc kuadrat. Jadi perjalanan energi di tubuh kita, sirkulasi sangat cepat. Andai kata dia melambat, kemudian terhenti, maka energi ini akan berubah menjadi bentukan. Ya, jadi benjolan-benjolan di tubuh kita itu sebenarnya energi yang terhambat, yang stagnan, sehingga lama-lama berubah menjadi materi. Nah, kalau energi ini pecah, dia akan hilang seperti angin. Kalau dari materi yang tadi benjolan kita bisa uraikan kembali, dia jalan lagi energinya. Lama-lama materi ini berkurang dan benjolan ini hilang. Ini dasar dari teknik Chinese medicine. Lanjut. Nah, kita bisa lihat di teori Einstein. E sama dengan mc kuadrat. Einstein mengatakan bahwa energi adalah massa dikalikan kecepatan cahaya pangkat 2. Kalau kita lihat di sini, energi sama dengan massa. Massa ini adalah materi yang tidak terlihat. Ya, ada kandungan. Andai kata kandungan ini dia berhenti, maka dia akan berbentuk. Maka di sini adalah kandungan materi ini, dia bersirkulasi dengan cepat sekali. Kita sudah tahu bahwa di dalam pelajaran SD, SMP kita dapat fisika, bahwa energi tidak bisa diciptakan dan dimusnahkan. Dia akan berpindah bentuk dari satu bentuk ke bentuk lain. Nah, teori ini